Ini kan di kedalaman masa lalu yang jauh. Wanafong, adik lelakiku yang terkasih. Sumasegelas anggu parangsang dan seorang pelayan hina, kau sudah jadi gila. Pantas disebut sampah masyarakat. Berminat merebut harta keluarga dengan menikahi keluarga Lin, tapi tak tanya izinku dulu. Kakak kandungmu ini setuju atau tidak dengan sandiwara mesummu dan si pelayan hina ini? Akan kulihat bagaimana kau membereskan ini. Apa yang terjadi? Apa? Aku 摔月了，这一年来。 Aku masuk ke dalam novel. Bukankah tadi aku masih di kantor mengejar tenggat naskah? lelaki ini siapa? Sepertinya aku baru saja tidur dengannya. Tingjing, bagaimana kau bisa naik ke ranjangku, Huananfeng? Wanafong, bukankah dia tokoh pria utama di novelku? Aku ini penulis novel web ternama Kok Bisa? Ia memanggilku apa? 张君生，唐慧女 yang dimanfaatkan kakak kandung sang tokoh utama, Hua Yunyan, untuk berebut harta warisan. Han Kinse, karakter cadangan yang mudah dikorbankan. Astaga, hal cici. Menurut alur cerita, Tang Xin akan segera ketahuan berselingkuh dirancang oleh antagonis Hua Yunyan. Lalu karena marah, Tuan Hua akan menjualnya ke rumah bordil, memulai kehidupan sengsara. Apa Hua Yunyan merancang supaya dayang ini naik ke ranjangku demi berebut harta warisan? Apa yang kudengar ini suara hatinya? Tidak bisa. Tidak boleh. Aku tak boleh ketahuan oleh Tuan dan Nona. Kalau sampai ketahuan, aku tamat. 问我替你聪明屁屁，你ikat kain semua. Nanfeng, buka pintu. Kalau tak dibuka, kami masuk paksa. Hai, kemari cepat. Apa yang terjadi? Lihat ini. Gawat. Tuan Wo akan menjualku ke rumah bordil untuk membersihkan jalan bagi Wo Nanfeng. Aku akan jadi karakter pengisi yang mati di awal cerita. Gadis sialan ini. Benar. Hai. Ni Z2. Kau baru saja menjalin ikatan dengan keluarga Lin, tapi langsung bergaul dengan pelayan hina ini. Kalau soal ini sampai ke telinga keluarga Lin, bagaimana pernikahanmu bisa lanjut? Bagaimana lagi bisnis antara keluarga Huo dan Lin bisa berjalan? Aja, karena Nanfeng sudah merendahkan martabatnya sendiri dan rela berbagi kamar dengan pelayan hina ini. Lebih baik kita terima dia sebagai sepir. Tidak boleh. Pelayan hina ini sama sekali tidak boleh masuk ke keluarga Huo kita. Orang ke orang. Siapa? Jual pelayan hina ini ke rumah bordil. Jangan pernah boleh ditibus lagi. Ayah, pertimbangkanlah kakak laki-lakiku. Ayah. Wo Yunyan, semangat. Kau hampir berhasil menyelamatkanku. Ayah benar-benar akan menjualnya ke rumah bordil. Jangan-jangan dia punya kemampuan meramal masa depan. Wan, Amba salah. Amba dan tuan muda kedua saling mencintai. Amba tidak mengejar status. Hamba hanya ingin jadi pelayan yang melayaninya. Ya benar. Pelayan kamar. Bangsat, baru saja bilang aku menyenangkan. Sekarang cuma dia melihat aku dikirim ke rumah bordil. Brengsek. Kalau kau kirim aku ke rumah bordil, ke setiap orang yang kutemui akan kukatakan, kau memang bertubuh tinggi besar, tapi senjatamu kecil pendek, bagus di mata tapi tak ada gunanya. Kau. Tunggu. Bila ayah mengirimnya ke rumah bordil, dikhawatirkan dia akan menyebarkan desas-desus kemana-mana. Lebih baik biarkan dia tinggal di sisiku, kuperhatikan. Barulah pernikahan keluarga Huo dan Lin takkan terganggu. Ini. Baiklah, untuk sementara biarkan dia tinggal sebagai selir. Huo Nanfeng, kita lihat saja nanti. Lebih baik dia dibiarkan tinggal. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang dia ketahui. Tang Xin, terima kasih atas kebaikan tuan muda kedua menyelamatkan nyawaku. Tang Xin akan melayani tuan muda kedua dengan sebaik-baiknya di kemudian hari. Tidak perlu, asal kamu jangan bicara sembarangan.
Ceritakan tentang kejadian hari ini. Dua muda kedua. Pastilah Anda lapar. Tangsi akan ambilkan makanan enak untukmu. Aku tidak lapar. Tuan muda kedua. Pastilah Anda haus. Aku tidak haus. Kenapa perapian ini sangat kotor? Bayar, aku bersihkan untukmu. AKU ingin lihat tipu muslihat apa yang bisa kamu lakukan. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, aku malas sekali menjilatmu. Sekarang aku harus cari cara untuk bertahan hidup, lalu lihat bagaimana kembali ke zaman modern. Dah pasti sedang memikirkan sesuatu. Kenapa aku tidak bisa mendengar isi hatinya lagi? Keluarga Huo nanti akan diribut oleh tokoh jahat. Seluruh keluarga akan dibasmi. Ho Nangfeng, aku tidak bisa berdiam diri melihatmu menuju kehancuran. Salah sendiri si harimau bodoh itu maksa aku atur akhir yang tragis seperti ini. Ada apa? Karena aku tidak mendengar apa-apa. Sekarang aku juga anggota keluarga Huo, karena aku sudah di sini. Aku harus ubah jalan ceritanya, biar bisa lindungi diriku sendiri dan bantu Huo Nangfeng. Apa sih yang dia pikirkan? Sebelumnya, setelah berdekatan, aku bisa dengar isi hatinya. Mungkinkah kemampuan ini ada batas waktunya? Aku coba lagi saja. Memang pantas ciri malilidiku. Ini Kowo Kangtang berusia 19 tahun. Lihatlah badan yang gagah dan hadapan tajam bak serigala ini. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia menginginkan tuan muda kedua lagi? Makanan enak pun jangan serakah. Kamu harus bisa menahan diri. Tadi kamu kan berlutut mohon jadi dayang kamarku. Baiklah, aku turuti keinginanmu. Dasar hormon sialan. Rasanya seperti sedang bermimpi. Gawat. Tangsin, kamu akan terjebak. Shinopan benar. Begitu ada kontak fisik dengannya, aku bisa mendengar pikirannya. AKU sekarang harus bertingkah sangat malu-malu. Atau terlihat sangat menikmati. Atau menggigitnya dengan keras. Aku masih ada urusan. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Bantu aku ganti baju. Baik. 감정시치. Sedera puji tangan. Malah menyuruh orang lain melepas rudalnya untukmu. Aku kan baru datang. Mana tahu cara mengikatnya. Beraninya kau mempermalukanku di hadapanku. Melayaniku bertahun-tahun, ikat pinggang saja tidak bisa mengikat. Mau lari cepat ya? Aduh, Tangsin, kamu tidak sengaja. Maaf tuan muda kedua. Antum tidak pecah. Jok pengikat baju ini adalah peninggalan almarhumah ibunda tuan muda kedua. Ini juga barang paling berharga tuan muda kedua. AKU hampir kehilangan nyawa. Dari mana dia tahu asal usul Jok ini? Siapa sebenarnya dia? Tuan muda kedua. Saya dayang kamar Anda. Tangsin. Tuan muda kedua. Tuan memanggil tuan muda untuk datang? Laporkan pada ayah. Aku segera menyusul. Baiki. Wow. Atau saya yang mengantar tuan muda kedua. Hari ini pihak kerajaan akan mempercayakan urusan perdagangan ginseng. Ikan diskusi Jingbu, Xiu, Haiwu Sujingjing, Jaji, Hojing Jingwu. Akhirnya ketahuan pihak kerajaan dan Tuan Huo dijebloskan ke penjara. Sang penjahat akan mengambil kesempatan ini untuk merebut kekayaan keluarga Huo. Lalu mengusir seluruh anggota keluarga dari rumah. Tapi bagaimana caranya aku memberitahu Huo Nangfeng? Seperti yang dia ramalkan sebelumnya, semuanya benar-benar terjadi. Yang kali ini, jangan-jangan juga benar. Ganti bahamu. Ikut aku. Aku ikut. Kenapa dong? Kain wata, kane munta. Ingang mau. mau. Fui. Wah, ternyata kamu nggak terlalu bodoh juga. Dengan membawaku, kamu bisa selamatkan keluargamu. Kamu harusnya senang sendiri. Aku panggil kalian hari ini karena ada urusan penting yang harus kita bicarakan. Ayah, silakan ayah beri perintah. Menantu pasti akan lakukan segala upaya. Ini dia si antagonis utama dalam cerita asli yang menghancurkan keluarga Huo. Menantu keluarga Chen Xining. Betul, ayah. Dalam urusan bisnis, tidak ada yang tidak bisa ditangani Shimin. Wanita jahat yang sok pintar. Keluarganya sebentar lagi akan dijual oleh suami brengseknya. Masih saja mau bantu menghitung uangnya. Pesanan perlengkapan militer dari pihak resmi ini, harganya sudah ditekan sampai ke batasnya. Terutama salah satu bahan obat tradisionalnya. Ginseng. Itu malah harganya sangat luar biasa mahal. Mungkinkah dia benar-benar bisa meramal masa depan?
Kalau begitu, jika keluarga kita mengambil pesanan ini, bukankah kita akan rugi total? Selanjutnya, Chen Ximing akan menyarankan untuk mengganti ginseng dengan dangshen. Dan itulah awal rencananya untuk merebut kekayaan keluarga Huo. Ayah. Memang cuba fikir, ginseng memang jarang ditemui. Namun, dangshen memiliki khasiat yang sama dengan ginseng. Sama-sama memperkuat limpa dan paru-paru, menyehatkan darah, dan menghasilkan cairan tubuh. Kalau kita pakai dangshen sebagai pengganti ginseng, maka pesanan ini bagi keluarga kita. Bukankah ini? Ternyata benar seperti kata Tang Xin. Betul, ayah. Lihat, Ximing memang paling pintar. Seberapa fleksibel lagi? Setelah Chen Ximing merebut harta keluarga Huo, hal pertama yang dilakukannya adalah menceraikanmu, lalu menikahi selingkuhannya, Mei Liang. Dasar wanita bodoh ini sudah dijual orang. Masih mau bantu hitung uangnya? Dengan IQ segini mau jadi penjahat? Bodoh banget sih, levelnya sudah mentok. Nenfeng, bagaimana pendapatmu? Para pengkhabat itu bergaul dengan ginseng setiap hari. Sekilas lihat saja sudah tahu mana yang palsu. Nanti kalau pemerintah menyelidiki, seluruh keluarga kita bisa turun ke bawah dengan kompak, berkumpul lagi dengan nenek buyut. Wah, ternyata tuan muda kedua ini punya otak, bikin kaget aku. Ini baru namanya malelit gue. Nelfeng, urusan bisnis keluarga gue ini kau sama sekali tidak terjun. Kau tidak paham. Dalam berbisnis, jangan terlalu kaku. Kokop. Perkataan Nanfeng ada benarnya. Keluarga Huo kami dalam berbisnis selalu mengutamakan reputasi. Pertama, ide busuk seperti ini ke depannya. Jangan diutarakan lagi. Apakah kalian berdua mengerti? Menon cepat mendengarkan ajaran ayah mertua. Belum selesai. Kita lihat saja nanti. Seluruh cerita ada di otakku. Mengatasi kamu bukannya hal yang mudah. Ada apa dengan tuan muda kedua? Gimana? Apa tuan muda hari ini terlihat sangat tampan? Kamu lihat enggak? Sekarang ayah memandangku sudah berubah. Pasti itu pandangan yang penuh apresiasi. Sejak aku ingat, ayah belum pernah memandangku seperti ini. Ayah, kalau bukan karena tuan muda kedua yang menghentikannya tepat waktu hari ini, belum tahu bagaimana Chen Ximing akan menghancurkan keluarga Huo. Tuan muda kedua kita benar-benar tegas dan mengambil keputusan yang bijak. Mendekat satu inti lagi. Perasaan berdebar hanyalah bunga yang layu sebelum mekar. Semoga bintang-bintang di langit menghiasi rambut indahmu. Untuk itu, aku harus berterima kasih padamu. Jangan-jangan pria ini menginginkannya lagi. Kau adalah resti dari langit. Jiwa pelindung yang diberikan kepada keluarga Huo. Terima kasih, Tang Xin. Apa dia menyadari sesuatu? Apakah dia bersenang-senang terlalu dini? Menurut alur cerita aslinya, tokoh wanita utamanya akan muncul besok. Wu Nanfeng akan terpikat oleh si wanita munafik itu dan menuruti segala perintahnya. Sekarang malah memelukku dan berpura-pura mesra. Kapan? Aku sedang tidak enak badan hari ini. Baiklah. Yang muda ini sudah lelah. Bantu yang muda berganti pakaian. Siap. Basaok, kalau kau sudah dirasuki oleh si rubah betina itu, jangan pernah lagi berharap bisa menyentuh kakak ini. Panas sekali. Penting bangga ada yang mengibasiku. Tangguga chicken janji. Dari sudut matanya, jangan-jangan dia mau aku bangun dan mengipasi dia. Tang Xin. Aku panas. Kipasi aku. Benar saja. Apa yang ditakuti malas terjadi. Aduh, aku benar-benar pengen marah-marah. Yago. Baik. Kita disuruh kerja seperti kerbau dan kuda. Sementara dia sendiri tidur nyenyak.
Dara Vega akan mengundang banyak nyamuk. Ayo lihat bagaimana kau bisa tidur nanti. Lihat saja bagaimana kau menemui pacar kecilmu besok dengan muka babi yang bengkak. Aku, Tangsin, rela rugi 800. Asal musuh rugi 1000. Harum benang keperluan sehari-hari. Ayo beli. Ku bakar baru matang. Iya, nyamuknya banyak sekali, susah diusir. Ent nyamuk apa yang sebesar itu, sampai muka saya penuh darah karena digigit? Tuan, silakan pilih yang Anda suka. Dia tertawa. Wajahku rusak begini, masih berani tertawa. Oke, aku tahu. Kalau sekarang enggak ketawa, nanti pas Lin Xinyao muncul, Hua Nanfeng bakal jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Terus nanti mereka mesra setiap hari. Dia sebagai nyonya rumah penjaga. Bakal nakalin aku macam-macam. Mana mungkin aku masih bisa ketawa senang kayak gini. Berkaca ingaksi dengan cinta pada pandangan pertama. Aku pengen lihat nubuatmu beneran terjadi atau enggak. Bang, beli 2 kue. Buk, ini punyanya. Sana kayaknya rame. Ayo, kita ke sana lihat-lihat. Gas, ayo. Ini pasti Lin Xinyao. Ya, 你捏成空气气。 sayang ni niatnya jahat. Menggoda Hua Nanfeng sampai hartanya habis. Bersihkan kau sama Hou Yunyan. Bikin seluruh keluarga Hou dibantai. Panglima Liu datang, hati-hati, aduh. Aduh, ya ampun, ini kenapa sih? Astaga. Jangan-jangan alur ceritanya nggak berubah? Mungkin 잠가. Jelek lu. Gue jelek. Gue tua muda nomor 1 di Nanjing. Ternyata, ceritanya masih ikut jalan di novel aslinya. Hua Nanfeng si pahlawan, Niela Meding si cewek cantik dan langsung menaklukkan hati Lin Xinyao. Bang, ini harganya berapa? Tuan, silakan pilih saja. Anda Nona Lin, bukan saya Hua Nanfeng, tuan muda kedua keluarga Hua. Wajah saya begini karena digigit banyak nyamuk semalam. Maaf sudah menggigitkan Nona Lin. Oh, ternyata Tuan Hua. Tadi saya kurang awas. Apakah tadi saya memukulnya terlalu keras? Bayarkan saya urutkan untuk Anda. Wanita licik ini langsung tunjuk kuasa. Sepertinya sudah menganggapku duri dalam daging. Wah, sebelah sana bagus. Ayo kita lihat ke sana. Baiklah, ayo. Ini tayang kamarku, Laosin. Cepat beri salam pada Nona Lin. Oh, enggak. Ombo memberi salam pada Nona Lin. Wah, hamba sudah lama dengar Nona Lin cantik tiada tara. Hari ini bertemu, ternyata benar seperti bunga teratai putih, cantik dan suci. Adik ini bercanda. Adik yang secantik bidadari juga tak kalahku. Aduh, bulu kuduku merinding semua. Aku tak mau tinggal sedetik pun lagi. Kalau tak bisa melawan, mengalas dan pergi sajalah. Tuan muda kedua, akhirnya bisa bertemu Nona Lin secara kebetulan. Bagaimana kalian ngobrol santai saja? Aku duluannya. Jangan pergi dong, Nona. Sebentar lagi Tuan Huo akan mengajakku beli perhiasan. Maukah adik membantuku memilih? Besar lisiki. Ramai-ramai lebih seru. Kakak, aku mau ngindar saja tidak bisa. Baiklah, mau main-main ya. Kalau begitu, kakak, aku akan temanimu bermain. Mari lihat. Yang lewat sini, datang lihat. Kataannya bagus. Wah, Selamat datang, tuan-tuan. Kudenga toko perakmu punya model baru. Aku sengaja datang untuk menilainya. Tolong keluarkan semua buana, tusuk konde, dan perhiasan emas perak terbaik untuk Nona Lin. Baik, tuan muda kedua. Hamba segera siapkan untuk tuan-tuan. Silakan naik ke atas untuk menilai. Samu terhormat untuk lantai 2. Isi. Wajib. Hah?
Tuan Muda kedua. Ini semua adalah koleksi terbaik dari toko kami. Kalau bukan Tuan yang datang hari ini, hamba tidak berani mengeluarkannya. Nona Lin, silakan nilai. Mari kita lihat mau main apa? Aduh, Perhiasannya secantik ini. Mana ada gadis yang lihat ini lalu tidak terpana. Tapi aku tak boleh kalah dalam hal semangat. Yangsing, jangan lupa tuanmu datang ke sini. Adiki, tolong kenakan ini untuk aku. Adik, silakan kenalkan ini untukku. Baik. Maaf, Nona Lin. Semua karena tanganku canggung. Sepertinya Tuan tak bisa memakainya lagi. Kalau hancur, ya hancur bersama. Kakak tak pakai. Kamu juga jangan bermimpi. Kurasa kamu sengaja? Ya, Kita kan satu keluarga. Hamba rendahan. Bunga rambut emas ini pasti tak bisa kamu patahkan lagi, kan? Kalau begitu, coba pakai yang ini untukku. Mengman akal-akalan denganku. Kamu masih hijau? Ini hadiah balasanku untukmu. Baik. Gumbum suara ketukan dan gumaman. 这个情绪红记堂堂啊，勇挺挺。Oh, tidak cantik. Nona Lin. Bunga rambut ini memang cantik kalau dipakai. Tapi entah kenapa, membuat wajahmu jadi terlihat miring. Jangan perhatikan, lihat wajah Nona Lin miring tidak? Hani. Oh, rupanya dia mau. memang miring. Ha? Bahkan cukup miring. Lalu bagaimana dong? Saningning leluarku sudah 3 generasi ahli mengobati wajah miring. Biar aku obati. Ali, langsung sembuh. Kalau begitu, tolong adik obati aku. Wow. Hamba rendahan oguyunan. Apa? Berani-beraninya kamu memukulku? Nona Lin? Aku sedang mengobatimu. Karena wajahmu yang miring. Omong kosong. Tuan muda kedua, lihat pelayan rendahanmu ini. Jangan bergerak. Sudah cukup banyak. Tapi masih kurang sedikit saja. Biar aku lihat. Sepertinya sudah pas, tapi memang kurang sedikit. Aduh. Hei, ada. Hah? Kau? Jauh lebih baik. Benarkah? Hah? Wah, kulihat dulu. Betul, Nona Lin. Sekarang wajahmu sudah jauh lebih simetris. Nona tak perlu berterima kasih padaku. Walaupun tanganku sangat sakit, tapi kita kan orang dalam. Demi Nona. Tanganku patah pun tak apa. Jangan kau berani mempermainkanku. Aku, Lin Shiyao, bukan orang yang mau dirugikan. Nanti ku balas perbuatanmu ini. Beppo kemai ini memang sangat cocok untuk Nona Lin. Yepit rambut itu juga. Sepadan Hanghai Jiuho Hetian itu. Dan kalung permata yang bertatakan batu mulia. Semua antarkan ke kediaman keluarga Lin. Siap, tuan muda kedua. Cepat, cepat. Nona Lin, silakan. Pria brengsek itu malah membela Lin Xinyao. Lelaki memang sukanya cinta buta, gonta-ganti pakar. Negak ada yang baik. Aduh. Mau apa? Semburu ya. Kau sudah beberapa kali menampaknya. Masih belum puas.
Memang sudah lega. Tapi kau memberinya begitu banyak barang berharga. Aku jadi kesal kalau ingat itu. Aku juga kesal. Tapi sekarang aku belum bisa berkonfrontasi terbuka dengannya. Paham? Kau ini ngapain? Siang bolong begini. Sebagai awang muka kesejahteraan, untuk apa yang akan kulakukan nanti? Shining, kau sudah memiliki dia. Harus bertanggung jawab, ya? 担当 saja. 军事yang syukaji. Kamu kejarlah Huo Nanfeng dengan berani. Setelah kamu menjadi nyonya utama keluarga Huo, kita berkolaborasi dari dalam dan luar. Keluarga Huo, cepat atau lambat, bukankah akan menjadi milik kita berdua? Baiklah, aku akan menuruti katamu. Huo Nanfeng, kau pikir aku benar-benar menginginkan barang-barangmu? Jika bukan karena ayah dan Sinong memaksaku untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Lin, Agar keluarga Huo mengambil pesanan logistik militer untuk keluarga Lin. Aku? Lin Xinyao? Mana mungkin membiarkanmu mempermalukanku seperti ini? Sudah semua dikemas. Hari ini, terima kasih atas hadiahnya, Ershao. Jinyo akan mengingatnya baik-baik. Antara kita berdua, tak perlu sungkan. Betul. Setelah kedua keluarga kita bersatu, milikku akan menjadi milikmu. dan milikmu akan menjadi milikku. Tak seorang pun bisa merebutnya. Bukankah begitu? Adik Tang. Hihi. Arsha. Kalau begitu, aku pulang dulu hari ini. Kita bertemu lagi lain waktu. Kenapa dulu aku menciptakan karakter seperti ini? Nanti kalau aku sudah kembali ke dunia asal, paling-paling kuberi kau hidup 1 episode saja. Apa sih yang sedang dibicarakan Tang Xian ini? Kenapa aku tidak mengerti? Tapi dari raut wajahnya, dia sepertinya marah. Lebih baik segera kubujuk dia. Adik Limu sudah pergi, masih belum kita pergi juga. Ganan buru-buru. Mang, apa lagi? Jangan-jangan kau ingin. Kalau dilihat orang di siang bolong begini, reputasiku yang sudah terbangun selama ini bisa hancur. Apa yang kau pikirkan? Mana Wang? Ya, mode sini sih. Keluarkan yang terindah dan termahal dari perhiasan di sini. Terutama buyau hiasan rambut bergoyang dari emas. Semua keluarkan untukku. Siap. Hah? Wah. Ini untukku. Pilih sesuai sesukamu. Wah, cantiknya. Aku beli. Yang ini juga sangat cantik. Aku mau yang ini. Yang ini bagus. Yang ini bagus. Jangan terlihat seperti orang miskin. Beli saja semuanya. Beneran. Wanitaku Huo Nanfeng harus menjadi orang yang disegani dan didamba semua orang. Wah, ini cantik. Aku suka melihat setiap perhiasan terpampang cantik di tubuhmu. Beneran. Bungkus semuanya. Wah, hebat sekali. Semua barang di toko ini bungkus. Hai, cepat. Bungkus semuanya. Terima kasih, Tuan Kedua. Dia memang pemeran utama pilihanku. Heran banget. Saat ini, semua bisnis keluarga Huo seharusnya dikuasai oleh kakaknya, Huo Yongyang. Lalu bagaimana dia bisa menguasai toko perhiasan ini? Aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Hanya tanpa gagah tapi tak berguna. Huo Nanfeng. Dengan sukarela memberikan beberapa set perhiasan kepada 당신 secara cuma-cuma. Kapanpun tidak perlu dikembalikan. Dia sedang apa? Itu. Hei, algun pandanganku ke bagian yang bertuliskan hitam di atas putih ini. Laut baik-baik. Diberikan secara sukarela. Tidak perlu dikembalikan. Jangan koba-koba ingkar janji.
Kamu mau apa? Gonggang kamu memberikanku hadiah ini, lalu mau aku membayarnya dengan tubuhku. Tidak boleh. Bukankah itu akan membuatku terlihat agak murahan? Ini masih dianggap murahan. Kamu tahu tidak, perhiasan yang kamu pakai ini sudah menghabiskan 3.000 tael perak dariku. 1 tael perak setara dengan 2.000 sampai 3.000 yuan di masaku. Berarti 3.000 tael itu 6 juta sampai 12 juta. Benar-benar bos yang galak dan dermawan. Aku suka banget. Warnanya terlalu suram. Bersama-sama, keduanya terlihat sangat menawan, menimbulkan kerinduan. Ingat kebaikanmu. Engine sepoi-sepoi menyentuh sudut pipi, lalu berembus. Asheng? Siapa? Ada perlu apa? Lapor pada tuan muda kedua. Ada masalah di rumah Tangsin. Berhenti. Ayah. Kenapa? Sudah disayang lagi. Huan Afamoni itu tidak ikut datang bersamamu. Ngurusin destri, tak perlu tuan muda Hu yang kedua menemaniku. Wah, urusan sendiri ya. Lalu ke... Kalau begitu, ayahmu ini masih mau kau selamatkan atau tidak? Anakku, selamatkan ayah. Dalam setting novel asliku, ayah Tangsin kecanduan judi dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sejujurnya, aku sungguh tidak percaya. Tapi, kalau papak tua ini benar-benar satu ke tangan mereka. Mengingat dia sangat mengenalku. Identitasku sebagai Jia Tangsin pasti akan dicurigai. Kalau sampai Huo Yumyan tahu aku bukan NPC Tangsin yang bisa dia atur semampunya, dia pasti akan segera membunuhku. Saat ini, yang paling penting adalah menyelamatkan nyawaku dulu. Sebagai anak perempuan, mana mungkin tidak menolong? Katakan, apa syaratnya? Aku suka sikapmu yang seperti ini. Kau tahu apa yang kuinginkan. Bukankah itu cuma merusak rencana pernikahan Nona Lin dengan Huo Nanfeng? Bukankah aku sudah melakukannya hari ini? Kau kira adikku membelikanmu beberapa hadiah, berarti dia menyukaimu. Mimpi. Kecuali kau benar-benar menggagalkan pernikahan antara keluarga Huo dan Lin. Kalau tidak, tugasmu belum selesai. Betul. Gadis kecil, jangan takut. Asal kau patuh dan menyelesaikan tugas, kami tidak akan menjadikan ayahmu umpanikan. Apa? Isoma? Kuangti? Apa ba? Yang? Anakku, selamatkan ayah. Baik. Baik. Kecilmu, aku setuju. Aku sudah punya akal. Apa akalnya? Besok, Lin Xinyao akan datang berkunjung ke kediaman kita. Nanti aku akan mengatur skenario-nya, biar dia menjumpai perbuatan mesum itu. Halo. Huo Nanfeng ini benar-benar nekat. Cici, apa susahnya cuma menggoda Huo Nanfeng? Memangnya susah. Ini keajaiban apa? Matahari terbit dari barat. Dia malah yang aktif menggodaku. Pasti ada udang di balik batu. Aduh. Kamu ingin menggoda sang tuan muda ini? Betul. Karya sama yang baik ya. Begitu tugasku selesai, aku bebas. Wah, aktingku sendiri bikin mau muntah. Kalau bukan karena Huo Yunya memaksaku menggagalkan perjodohan Huo Nanfeng dengan keluarga Lin, mati-matian pun aku tidak akan melakukan hal seperti ini. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, sepertinya akan menarik nih. Nanfeng. Berbuat mesum di siang bolong? Sungguh tak tahu malu? Maaf, Nona besar, Nona Lin. Ini semua salah Tangsin. Tangsin tidak dapat menahan perasaannya sesat. Ganggang salahkan. Tuan muda kedua. Hanya seorang dayang rendahan? Berani-beraninya menggoda tuan muda saat Nona Lin berkunjung. Sanggup kurang aja. Ya. Kakak, dia berani begini. Mungkin ada orang berilmu di belakangnya. Kau bertebak, Kak. Siapa orang di baliknya?
Siapa yang mau menonton dia? Siapa pelayan hina yang gila ingin menjadi nyonya muda? Kata pepatah kuno, hal以后狗红家为香。Dayang yang tidak ingin menjadi nyonya muda. Bukan Dayang yang baik. Nah, aku ini Dayang yang baik. Aku rasa dia memang punya niat seperti itu. Bukannya aneh. Itu wajar saja. 火南风, sok-sokan banget sih kamu. Siapa yang mau jadi istri mudamu? Aku cuma iseng nempel-nempel sama kamu. Tunggu saja setelah rencanaku berhasil. Aku akan cari cara cepat untuk kembali ke zamanku. Dan melupakan semua yang ada di sini. Aku ingin terbang lebih tinggi. Tabang? Mau tabung kemana? Jangan harap bisa lepas dari genggamanku seumur hidupmu. Nona Ling. Kakak, aku sungguh kasihan padamu. Dikejain oleh seorang pelayan wanita. Kasihan pada orang lain? Mending urusi dirimu sendiri dulu. Wanita di depanmu ini sudah lama tidur dengan suamimu yang brengsek. Kuma pelayan wanita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua muda memang suka main-main. Kalau begitu, biarkan saja dia bersenang-senang. Nona Ling. Anda tidak marah? Bukankah anakku? Mana mungkin aku marah pada seorang selir? Kalau sudah bosan, beri saja dia sedikit uang, lalu usir dia dari kediaman ini. Tangxing, kamu tidak keberatan kan? Ini kan jelas-jelas perintah. Apakah aku punya pilihan untuk menolak? Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Aku setuju dulu saja. Aku tidak keberatan. Nona Ling. Hang. Kalau aku, mungkin langsung membatalkan pertunangan. Hu Yunyan, kau pikir kau pintar. Tapi tidak tahu kalau kau sudah berada dalam rencana Shinin dan aku. Di ibu kota, hanya keluarga Huo dan Lin yang bisa dapatkan pesanan logistik militer. Di situ aku menikah ke keluarga Huo dan berkuasa. Dan menanggung pesanan itu untuk keluarga Lin, aku dan Shinin bisa membuat keluarga Lin bebas dari kekhawatiran. Kakak, bicara apa soal putus tunangan atau tidak? Aku, Ying Jixin ya, jatuh cinta pada kakak Nanfeng sejak pandangan pertama. Mana mungkin aku mau putus tunangan? Kalau begitu, karena sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama, mari kita segera menikah. Imunka. Kamu malah mau cepat-cepat menikah? Kamu bukan tuan muda kedua. Kamu ini orang bodoh kali ya. Tidak mau mengorbankan anak, mana bisa dapat serigala. Pertunjukan baiknya dimulai. Baik, kalau begitu, kita menikah 3 hari lagi. Sepakat. Kalau begitu, aku akan pulang dulu. Suruh ayah siapkan mas kawin. Aku akan antar Nona Lin pulang. Keterlaluan! Sudah berani-beraninya menantang sampai depan rumah. Sebagai orang terhormat, ada batas kesabaranku. Das apa Yan? Berani kamu pukul aku? Lihat saja nanti. Nona Lin, ceritanya sudah siap. Ayo. Gagal memisahkan Huo Nanfeng? Lalu bagaimana dengan si bodoh Huo Yunyan itu? Pasti hasilnya lebih parah lagi. Hogwarts. Dai belayan. Masih berani mengelak? Nona, ini gara-gara Lin Xiao. Dia yang maksa mau menikah masuk ke sini. Aku bisa apa? Dasar tak berguna. Uma bisa buat masalah. Kurang ajar kamu? Nona, aku sekarang orangnya tuan muda kedua. Kalau mukaku sampai rusak kau pukul, dan tuan muda marah. Bukannya itu malah bikin ribut. Kamu pikir beneran? Adikku sudah ambil tubuhmu. Langsung bisa naik kelas jadi nona bangsawan. Ku beritahu kamu. Mustahil. Juridikiyo, sandabachi. Matstanda mandamai. Aduh. Hai, Orangi. Ja, astaga. Nona, aku salah. Aku minta maaf. Ya, aku salah. Lepaskan aku. Ya. Uang hasil penjualanku, kalian pakai saja untuk beli arak. Ya. Nona besar. Aku benar-benar salah. Akan ku bantu Nona memisahkan mereka.
masih bomo cukup. Dapat lepaskan aku. Sudah Faudafu, Didi. Apa si wanita bodoh ini beneran mau jual aku ke rumah bordil? Mungkinkah nasib Tangsin dijual ke rumah bordil emang nak bisa dia lakin? I'll pergi. Ayo berdiri. Jalan! Lepaskan aku. Aku sungguh-sungguh salah. Nona besar. Adikku yang baik. Nanti kalau kau lihat dia sudah kujual ke rumah bordil, aku enggak percaya. Kau masih bisa tetap tenang kini. Wah, cantiknya. Jangan mendekat. Aku ini wanita dari Huo Ershao, keluarga Huo di ibu kota. Wantabao, nakutin siapa kau? Si Mami udah bilang kamu cuma Dayang Kamar yang diusir dari keluarga Huo. Ayo, layani aku dengan baik malam ini. Hah? Pikir baik-baik kalau Huo Ershao itu datang kemari, nyawa bisa melayang. Kau meremehkanku. Aku ini cincung, Taipan tersembunyi di ibu kota. Keluarga Huo, naga kuku beri sama sekali. Hah? Kau bisa lupa sama orang ini? Hehehe. Ayah, lihatlah catatan keuangan keluarga kita belakangan ini. Kaku, di mana Tangsin? Adik, tidakkah kau lihat aku sedang memeriksa pembukuan dengan ayah? Kalau ingin sukses, pertama-tama harus belajar tenang dan mantap. Tenang saja, dia cuma seorang Dayang Kamar. 3 hari lagi adalah hari pernikahanmu dengan keluarga Lin. Kalau dia tidak ada, Bukankah itu malah lebih baik? Kau... Apa yang kau lakukan? Kau bawa Tangsin ke mana? Nanfeng, lepaskan dia. Lepaskan. Nanfeng, lebih baik kamu berhenti mencarinya. Karena meski kau temukan, tubuhnya sudah tak suci lagi. Kau... Hai Panggilor. Ya, sebat kejar tuan muda kedua. Baik. jangan sampai dia berbuat nekat. Wang Nanfeng, waktunya kau tunjukkan warna aslimu. Pergi. Apa yang terjadi? Jika dia kehilangan sehelai rambut pun hari ini, aku, Huo Nanfeng, akan membakar rumah bordilmu ini. Tuan muda, ampunilah hamba. Hamba hanya menjalankan perintah kakak perempuan tuan. Di mana? Ada apa ini? Kenapa dia dibawa pergi? Ini bagaimana ceritanya? Defen cepat sekali kedatanganmu. Masalah persediaan militer kita sudah teratasi. Bagaimana caranya? Chuan Qing. Kalau begitu kita sepakat, kau terima pesanan persediaan militer ini. AKU tidak akan bogorkan urusan mabuk-mabukan di rumah bordil. Dengan begitu, harimau betina di rumahmu tak akan pernah tahu. Begini, ambil widi, posession. Dia pun berci ni jadi pinshan. Karakter Kishin yang kudesain dalam naskah ini mendapatkan uangnya dari berbagai cara kotor. Dia tak pernah berani berterus terang. Semua perbuatannya itu, aku tahu persis. Mengendalikan Qinshu itu mudah saja bagiku. Gaji inilah orang terkaya misterius ibu kota itu. Tuan Qing, urusan ini. Jangan coba-coba main kurang denganku. Jangan baik-baik. Jika pihak berwenang menyelidiki atau istrimu mengetahui, kau akan menghadapi akibat yang berat. Nona, tenang saja. Aku pasti nggak akan nyesel. Uang cuma rugi beberapa ratus ribu tael perak aja kok. Uang? Aku punya banyak. Sanagi. Nanfeng? Huo Nanfeng. Sekarang ada bos King yang gantian nanggung. Kamu bebas deh. IQ enggak penting. Dia enggak sentuh kamu, kan? Kamu nggak usah peduli. Pokoknya, yang penting kamu tahu, aku udah bantu selesai nih. Urusan pesanan perlengkapan tentara itu. Dasar Huo Nanfeng, lihat tatapannya tuh. Gangan-gangan dia serius nih sama aku. Wah, Yun Yao udah tahu. Dia pasti mau berzinaku lagi. Aduh, nyawaku. Ya? Salah kamu ini. Bilangnya ada barang pilihan. Taunya malah dipukuli sampai kayak gini. Salah si kakek Huo. Dia yang bilang. Bakal dikasih barang pilihan, taunya malah dipantungin Huo Ershao sampai babak belur. Ada sakitnya minta ampun. Itu orang-orang pada sinting semua. Kakak perempuanku, Kin, pasti nggak bakal ngelepasin kamu.
Gak bisa. Yunyan pasti mau nyerang aku lagi. Ngorbanin nyawa cuma buat Ho Nang Fong. Gak worth it. Aku harus cepetan berkemas dan minggat dari sini. Ada, hampir aja lupa sama harta karunku. Ini semua hasil jerih payahku dengan mempertaruhkan nyawa. Semuanya milikku. Ini wajib dibawa dong. Wah, kalau barang-barang berharga ini dibawa balik zaman modern, harganya pasti selangit. Meskipun aku udah keluar dari kediaman keluarga Ho, Kitabku juga bakal aman. Ho Nan Feng, jaga dirimu baik-baik. Kenapa mau kabur ya? Aku mau pergi ke Taman Nasional Hutan Dawishan. Siapa bilang aku mau kabur? Laguku kotor. Mari aku mau ke kamar ganti buat nyuci baju. Hah? Kasih sini. Cepat kasih. Cepat. Wanambi kepoiru cuci baju untuk kerja. Enggak ada uang, jadi aku pakai ini sebagai bayaran. Masuk akal kan? Hehehe. Gelang yang secantik dan semahal ini, wajarkan kalau aku bawa terus. Masa kekalakanmu? Masih ada yang mau dijelasin? Kenapa mau pergi? Udah logistik militer udah beres. Aku juga nggak perlu nikah sama Lin Xinyao lagi. Kenapa kamu masih mau pergi? Kamu beneran enggak tahu? Atau pura-pura enggak tahu? Kakak dirimu yang brengsek itu enggak akan berhenti sebelum kita mati. Memangnya kamu mau kita mati berdua? Kamu nggak beneran mikir? Kalau aku, Ho Nan Feng, bakal terima nasib ajakan. Maksudmu gimana? Mikirmu meremehkan aku banget. Semua hal yang dilakukan kakak tiriku, aku tahu semuanya. Belalang sembah berburu jangkrik. Burung manyar menunggu di belakang. Kamu udah tahu semuanya? Warna Fong ini ternyata beda sama settingkan di bukuku. Hajong langsung ke dalam permainan. Jangan mikirin itu. Kalau nanti Ho Nan Feng udah nikah sama Lin Xinyao, kita berdua lama-lama bakal makan angin. Nienya, 어제 가지지. Kan mereka belum nikah. Kita bikin pernikahannya gagal. Gimana? Ayah sudah setujui lamaran ini 3 hari lagi pernikahan nih. Seluruh kediaman keluarga Huo udah pada sibuk. Boleh aja bikin pesta. Tapi lihat dulu pestanya buat apa. Maksudmu gimana? Coba pikir, Nyong. Kakak tertua Ho meninggal muda. Kalau Ho Nan Feng juga mati muda. Maka seluruh kekayaan keluarga Ho bukan jatuh ke tangan kita. Iya, bunuh 1 orang atau 2 orang, sama aja bunuh. Apalagi dia kuma anak haram ayah. Ya, suamiku. Hanya karena aku tak tega melihat istriku marah. Sebagai suami, aku rela menerjang gunung pedang demi istriku. Menyelam ke kuali minjia, menggunci lagi. Hampa ragu. Hanya mulutmu yang pandai merayu. Setelah harta keluarga Lin dan Ho kita dapat, habislah sudah hari-hari indahmu, wanita jahat. Tapi bukankah semua usaha besarku ini untukmu? Untukku. Siapa yang tak tahu kau perempuan bengis berhati licik? Nanti lihat saja bagaimana aku menghabisi dirimu. Kau tahu, luman sifu是欺负的. AKU paling benci kalau kau tidak memasukkan aku dalam rencanamu. Tapi aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tak tahu, sudah mensingsang. Bisakah aku menyelamatkanmu? AKU juga tak yakin apakah aku bisa. Tenanglah. Pasti bisa.
Tidak. Hanya dengan menikahi Nona Lin, kau bisa mengukuhkan kedudukanmu sebagai pewaris keluarga Huo. Baru setelah itu kau bisa menyaingi Huo Yunyan dan suaminya. Dasar bodoh. Kau tak benar-benar mengira aku ini pemuda tak berguna? Yang hanya tahu makan minum dan bersenang-senang, kan? Lihat. Bukankah kita sedang bersama sekarang? Tapi Tuan Huo telah menjadwalkan pernikahanmu. 3 hari lagi, seluruh keluarga Huo sedang sibuk mempersiapkan pernikahanmu. Bosankah kita benar-benar bersama? Wow. Apakah aku memang harus tinggal di sini? Hinggalah aku punya caraku sendiri. Mengapa aku semakin peduli padanya? Aku sedang bermimpi. Gangan-gangan aku benar-benar jatuh cinta padamu. Lapor, Tuan Muda kedua. Tuan keluarga Lin meminta kehadiranmu. Kebetulan aku ingin menemui mereka untuk membicarakan pembatalan pertunangan. Kau sungguh-sungguh akan membatalkan pertunangan. Tetaplah di rumah dan tunggu aku pulang. Wan Feng sangat tergila-gila padaku. Jika dia membatalkan pertunangannya, kalau aku menikah dengannya, menyertai nyonya besar keluarga Huo. Kenapa tidak? Itu masih lebih baik daripada di zaman modern jadi budak cinta buta. Huo Yunyan tak bisa menggagalkan pernikahan keluarga Huo dan Lin. Dia pasti akan mencari cara lain. Nona Lin baru saja pergi. Kenapa Tuan Lin memanggilnya kembali? Huo Nanfeng dalam bahaya. Ayo, cepat. Ini. Ayo, pergi ya. Berhenti ya, Po. Serang, mi de cita serea kode cecedang kedai dingin negara de. Ada apa di luar? Kalian mau apa? Bukannya sudah jelas. Berapa harga tebusan nyawaku? 1000 tael. Harga Tuan Muda kedua cuma segitu. 1000 tael. 1000 tael emas. Nah, itu baru pantah. Tapi kalau aku jadi kalian, aku tidak akan ambil job ini. Kenapa? Huo Nanfeng. Ini jalan satu-satunya ke kediaman Lin. Kamu di mana? Huo Nanfeng celaka. Huo Nanfeng. Ya ampun, aku bisa gila? Aku akhirnya gagal melindungimu. Aku tak berguna. Aku sangat suka padamu. Aku benar-benar sangat suka padamu. Tolong jangan mati ya. Tuan Muda Huo, kamu tidak mati. Syukurlah kamu tidak mati. Artinya aku bisa terus menikmati hidup mewah di kediaman Huo. Dan aku bisa tetap menjadi calon nyonya besar keluarga Huo. Aduh. Aish. Ceko, aku kasih tahu alasannya. Aku takut kalian dapat uangnya, tapi tidak sempat menikmatinya. Mereka semua kau yang bunuh. kamu mencurigai sesuatu atau tidak percaya? Kamu kan lemah tak berdaya. Bagaimana mungkin seorang diri melawan banyak penjahat kejam seperti itu?
Sejak kecil aku sering dihina dan dilecehkan. Masa ia tidak belajar beberapa keterampilan untuk membela diri? Apa karena aku masuk dalam cerita ini? Membuat pengaturan tokoh dalam buku jadi berbeda dari aslinya. Tak disangka dia ternyata sehebat ini. Ayo, kita kembali. 아버지, 我继续. Pulang untuk berkonfrontasi langsung dengan kakak tirimu itu. Kamu juga tahu itu ulah huayunya kan? Tapi kurasa kakak tirimu itu takkan sebodoh itu. Bisa ditebak oleh kita? Zia pasti masih punya rencana cadangan. Kenapa? Di cerita aslinya, Huo Nanfeng pulang dan mengadukan hal ini pada ayahnya. Karena tak punya bukti, dia malah dimarahi ayahnya. Bahkan kepercayaan keluarga Huo pun hilang darinya. Kali ini kita harus cari cara lain. Aha. Kita tak punya bukti soal Night Succubus itu. Kalau dia menyangkal, kita juga tak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik biarkan mereka berdua, suami istri itu, saling mencelakai. Kita berdua bisa duduk tenang dan menuai keuntungan. Nyonya. Buruk, ini buruk sekali. Katakan, orang-orang yang kita kirim semuanya tuas. Bagaimana mungkin? Ahli-ahli bela diri yang kita kirim itu. Masa tidak bisa mengatasi Huo Nanfeng si pekundang lemah itu? Ada, aku sudah periksa TKP. Semuanya sudah jadi mayat. Hanya Huo Nanfeng yang hilang. Bagaimana bisa? ini. Mungkinkah? Huo Nanfeng selama ini pura-pura lemah, padahal sangat berbahaya. Aku juga berpikir begitu. Selama bertahun-tahun ini, pasti dia sengaja menipuku agar aku lengah terhadapnya. sepertinya kita harus mempercepat rencana. Kenapa pada diam semua? Aku dengar kau baru saja diserang Nanfeng. Sudah ketahuan siapa dalang di baliknya. Bukan kalian semua sudah tahu soal aku diserang tadi? Kabar itu cepat sekali sampai ke telingamu. Mungkinkan tidak. Warga dong kami mengkhawatirkanmu. Ya Nanfeng kau sendirian di luar harus lebih berhati-hati. Bukan masalah besar. Aku sudah tahu siapa pelaku sebenarnya di balik semua ini. Kok kakak dan kakak ipar tampak sangat tegang? Aku mengkhawatirkan Nanfeng. Aku cemas soal keselamatannya. Oh, jadi kalau sudah ketahuan, orang ini pasti akan kumasukkan ke penjara. Salinan asli dipertahankan untuk konteks kumasa kawanan perampok dari gunung yang mau merampas harta benda. Bah kelakuan lemah untuk mengelabui musuh? Maksudnya apa? Tetap saja dia orang yang tidak berguna. Kenapa aku merasa ada yang gagal? Ya. Kalau memang begitu kejadiannya, hatiku jadi lega. Oh, ku dengar kau sudah mengirim surat pembatalan pertunangan ke keluarga Lin. Benarkah? Benar. Iya, pesanan kebutuhan militer sudah kuselesaikan. Keluarga Lin pun pasti tak keberatan. Aku juga tak perlu menikahi seseorang yang tak kusukai. Baiklah kalau begitu. Gadis dari keluarga Lin itu niatnya tidak baik. Sejujurnya, aku juga tidak terlalu menyukainya. Tapi, pilih untuk istri utamamu harus dipikirkan matang-matang. Ini menyangkut siapa yang akan menjadi nyonya rumah keluarga Huo kita. Ayah, sedang menyinggungku, ya. Bukannya tadi dia sudah mengaku. Itu sudah pasti. Nyonya rumah keluarga Huo hanya satu. Ya tuaku, Wu Yunnya. Nantikan saja siapa yang jadi nyonya besar keluarga Huo, pada akhirnya Chen Xinin yang menentukan. Ya, dalam perjalanan pulang, aku menyempatkan memeriksa toko-toko milik keluarga kita. Aku menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Benarkah? Kau berjelaskan? Yang lainnya, tak masalah, hanya saja toko yang dikelola oleh kakak ipar telah dikuasai oleh seorang wanita bernama Ye Meinyang. Kakak ipar, benarkah hal ini? Chen Ximing, apa yang dikatakan adik kedua ini benar? Ayah. Menantu ini
Biarpun ada niatnya, mana berani melakukannya. Nenfeng, ini menyangkut nama baik kakak iparmu. Harus kau pastikan dengan teliti. Masih perlu diperiksa lagi. Aku kan penulis buku ini. Karakter Shen Shining sebagai menantu masuk ini, pada dasarnya, memang tak puas dengan sikap Ho Yunyang yang otoriter dan dominan. Diam-diam ia menempatkan selingkuhannya, Ye Menyang, untuk mengelola toko-toko ini. Sambil mengalihkan harta keluarga secara diam-diam. Awalnya tak percaya, tapi setelah terperiksa, ternyata benar seperti yang diduga Tang Xing. Tang Xing ini benar-benar bisa meramal. Lapor, ayah. Ye Menyang sudah dibawa ke rumah, menunggu ayah yang menginterogasinya sendiri. Baik, bawa dia masuk. Kakak Shining. Bukankah katamu semuanya sudah siap? Biar aku yang jadi nyonya besar keluarga Huo. Kenapa mereka belum mati ya? Shining. Baik, dasar bajingan. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Bukan via-via. Kakak Shimingu sakit tidak? Menyang tiupkan biar sembuh. Pergi kau. Dasar perempuan lacur. Kapan aku menyuruhmu datang? Kakak Shiming, kan kau yang suruh aku datang? Kau menyuruh Dayang dari kediaman Huo untuk memberitahu bahwa semuanya sudah beres. Biarkanlah aku yang jadi nyonya rumah tangga keluarga Huo. Kapan aku mengizinkanmu datang? Gadis macam apa? Nona Tang, cepat jelaskan pada semua orang. Kakak ipar, kalau saja orang-orangmu itu tidak gagal, aku rasa semua orang di sini sudah mati. Ya. Apa aku terlalu cepat melapor? Minta maaf, ya. Shen Shimei, kamu masih berniat membunuhku? Bukan. Masih mau membunuhku. Astrak. Bukan istriku. Ayah. Shu. Bi bahkan membunuh. Aku tak berani membunuh istrimu. Ayahku. Kakak ipar, kalau mau lakukan hal begini lagi, lebih berhati-hatilah. Ya, kakak ipar, kamu hampir berhasil. Sayang, sungguh sayang. Ayah, aku tidak seperti itu. Diam kau. Shen Shiming, segera keluar dari keluarga Huo. Pergi dari sini. Ayah. Istri, tolong aku, selamatkan aku. Pergi. Ayah, istri. Ayah. Sepos, ayah. Pergi. 下令什么？通估上家。 Mau aku, Shen Shining, keluar tanpa apa-apa. Tidak mungkin. Hai, orang-orang. Ambilkan kambuk. Aku sendiri yang akan menghajar perempuan penggoda ini. Nona besar memukuli wanita macam ini sendiri. Hanya akan mengotori tangan Nona. Biarkan saja kami, para pelayan, yang melakukannya. Kalau begitu, seret dia ke halaman belakang. Pukuli habis-habisan. Sampai kulitnya sobek dan dagingnya terbelah. Baik. Nona besar. Nona besar? Nona besar? Aku salah. Nona besar? Nona besar? Nona besar? Ampunilah aku. Bunuh kau ni. Gadis penggoda. Jaume, aku salah. Gua habisin elu. Nona, ampun. Dasar pelakor. Dasar genete. Masa masih belum sadar salah? Salah enggak? Aku salah. Aduh. Salah enggak? Teriak keras-keras. Katakan, aku salah. Dayang dengan dia seni penyewit dan dengan dia ada show kesannya. Terima kasih di sini, Nina. Awalnya memang salahku. Tidak seharusnya berhubungan dengan pria yang sudah beristri. Uang ini tidak bisa kuterima. Ya ampun. Sekarang kamu sudah menyinggung Chen Shiming. Mustahil bisa terus tinggal di ibu kota. Mungkin harus cewek pindah ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Benar. Yang bukan milik sendiri. Maaf Anda kini tak bisa dipaksakan. Terima kasih, Nona Tangan Tuan kedua. Hamba mohon pamit. Dengan memecah belah Huo Yunyang dan Chen Shiming, tekanan yang dihadapi Huonan Fengjang berkurang. Dia pasti mikirin sesuatu lagi. Dasar, suara hatinya lagi nggak kedengeran. Sekarang krisisnya sudah beres. Mau nggak pergi bersenang-senang? Hah?
Ayo berangkat. Changxing, kamu ini punya siapa sih? Bahkan untuk sesaat pun, aku enggan berpisah darimu. Ha? Nan Feng, Lo ini ngerti nggak sih sama wanita? Lah, Aisyah. Tapi uang ini itu kasih uang atau kasih status? lu seharian cuma bisanya meracau sentimental gini doang. James, kamu mau uang atau mau status? Tentu saja nama, uang, dan orangnya. Ketiganya sekaligus lebih bagus dong. Kalau sekali temani tidur, aku kasih 100 style perak. Bagaimana? Bagaimana apanya? Lu anggap gue 당신 ini apa? Wanita penghibu? Siapa yang mau sama 100 style pelit lu itu? Lalu apa yang kamu inginkan? Ay busuri keluarga hu, ya. Ayah, Xing Yao bersalah karena tidak berpikir jernih. Maafkan Xing Yao. Ya, ayah. Katakan, sudah berapa bulan? Lebih dari 2 bulan? Laki-laki yang menghamilimu itu siapa? Suruh dia segera mengirimkan mas kawin. Selagi perutnya belum membesar. Hai, Paman Lin, jangan marah, janganlah marah. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Hei, Paman Lin, jangan marah, janganlah marah. Jangan marah. Jiang Ximing. Jangan-jangan anak ini adalah milikmu. Bukan. Mana mungkin, Paman Lin, kalau Nona Lin tidak mau mengatakannya, pasti ada kesulitan yang ia alami. Sebaiknya kita pikirkan dulu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hamil di luar nikah, tapi tidak mau menyebutkan nama ayah anaknya. Ini bagaimana mau diselesaikan? Paman Lin, aku justru punya satu cara untuk menyelesaikannya. Nona Lin, silakan bangun dulu. Aku bisa jamin Nona Lin akan menikah dengan Megah dan tidak perlu khawatir soal sandang pangan seumur hidupnya. Apa cara baik yang kamu punya? Dengan keluarga Hu, menyambung kembali jodoh yang baik. Keluarga Hua ini di ibu kota sangat terpandang. Mana mungkin mau menikahi seorang gadis yang sudah mengandung? Kita jangan perlu membuat keluarga Hu mengakui anak dalam kandungan Nona Lin ini. Bukankah itu sudah cukup? Kobe pikirkan, kalian berdua. Asalkan Nona Lin bersikeras bahwa ia pernah bermalam dengan tuan kedua Hu. Bahkan jika keluarga Hu punya 1000 tangan, sulit bagi mereka membungkam mulut orang banyak. Nanti keluarga Hu akan tertekan oleh keadaan. Pasti akan menikahi Nona Lin. Tapi Huo Nangfeng itu juga bukan orang bodoh. Apakah dia bakal mau mengakui? Hai, Kung dia mau kocok jauhin jadi, asal kita tidak mau kompak bilang kita punya dia ki. Nanti dia tidak mau mengakui pun. betul. Begitu aku jadi nyonya besar keluarga Huo. Bukankah seluruh keluarga Hu ada dalam genggamanku? Nanti, tunggu saja anaknya lahir. Mau membuktikan siapa ayahnya pun sudah tidak ada artinya lagi. Betul kan? Nona Lin memang cerdas luar biasa. Kenapa kamu malah membela kami? Paman Lin, setelah rencana kalian berhasil, aku hanya minta sebagian harta keluarga Hu saja. Baik. Sepakat. Kalian kira dengan mengusir Yemeni yang kalian bisa menjatuhkanku? Mana kalian sangka aku masih punya Lin Xiao sebagai kartu truf? Ini ya benar. Ayah, Nangfeng ada hal penting untuk dilaporkan. Kamu tidak lihat aku sedang memeriksa pembukuan dengan ayah. Tapi urusanku ini jauh lebih penting daripada urusan bisnis. Iyalah, Nanfeng. Ada urusan apa yang begitu mendesak? Ayah, aku ingin menikahi Changxin. Apa? Kamu mau menikahi Changxin? Adik kedua, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Tangxinku masih orang pelayan rendahan. Kalau kamu sungguh menikahinya, gelu aku kita bakal jago Hanggujin gadis antero ibu kota. Wei Yunyan, kamu cuma takut aku bocorin kelakuan burukmu ke Wan Nangfeng? Kakak, aku ingin nikahi orang yang ku cintai. Kalau kakak malu,
Untuk saja, itu urusan kakak, bukan urusanku. Kamu... Ayah, lihatlah dia. Semakin lama, semakin tidak tahu diatur. 是个急忙王，他监督好去，他的行李名字怎样？ Ada. Karena kalian berdua memang saling mencintai. Sebagai ayah, aku juga tidak bisa banyak berkata. Biarkan saja mereka. Terima kasih, ayah. Aeng dan putri dari keluarga Ling minta bertemu. Mereka mau apa? Berdasarkan setting karakter, ayah anak keluarga Lin ini pasti tak mau menerima penghinaan lamaran dibatalkan begitu saja. Oh, begitu. Mereka datang untuk bikin ribut. Hihi. Tuan Li, Apa maksudnya ini? wenji piwe? Hahaha. Saudara Pang. Ini adalah mas kawin yang aku siapkan untuk putriku. Surat pembatalan lamaran sudah dikirim. Keluarga Lin kan bisa baca tulis. Bukankah ini seperti mencari malu sendiri? Diam, Den Feng. Gongmon kurang ojo. Aku memang meremehkan tebal muka ayah anak keluarga Lin ini. Sepertinya. Jadi nyonya besar keluarga Huo ini belum bisa mulus ya. Nangfeng, Aveng. Diego dan Xing Yaogu sudah seperti nasi yang matang. Bagaimana bisa kau hanya mengandalkan selembar surat untuk menghapus ikatan pertunangan? Aku tak pernah bersentuhan kulit dengan Nona Lin. Mana ada nasi matang dari mana? Kalau tak ada hubungan, mana mungkin Xing Yaogu hamil 2 bulan? Apa? Hamil 2 bulan. Nang Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku melakukannya? Aku yang paling tahu. Ayah, percayalah padaku. Kalau keluarga Ling ini benar-benar jadi menantu adik kedua, maka rencanaku Wo Yunyang untuk menguasai keluarga tak akan pernah berhasil. Tidak, aku harus ungkap kebohongan mereka. Nona Ling, kau bilang ada hubungan intim dengan adikku, lalu kapan kalian berdua bertemu? Dan dalam keadaan seperti apa kalian melakukan hal mesum itu? 2 bulan yang lalu. AKU dan Airshow berteduh dari hujan di depan penginapan. Tuan muda kedua sungguh sangat perhatian padaku. Kami berdua juga sudah punya ikatan pertunangan. Kemudian, tanpa bisa menahan diri, kami pun... Kalau begitu, silakan panggil tabib untuk memeriksa. Jika Nona Ling binong-gonong, keluarga Huo pasti akan bertanggung jawab. Wah, betul. Jika memang benar itu darah daging Huo, keluarga Huo tidak akan tinggal diam. Nanti sekalipun harus diikat, aku akan bawa dia masuk kamar pengantin. Lapor Tuan Nyonya Besar. Nona Lin memang sedang mengandung. Sudah lebih dari 1-2 bulan. Saya pamit. Kalau begitu, keluarga Huo akan segera mempersiapkan segalanya Untuk menyambut dan menikahi putri keluarga Ling. Ayah, bagaimana kalau kita periksa lagi? Sekalipun dia hamil, belum tentu itu anak Nang Feng. Siapa yang mau menjadikan kesuciannya sebagai lelucon? Lebih baik keluarga Huo segera persiapkan pernikahan saja. Sepertinya hari ini aku akan jadi ayah. Betul kan, Nona Lin? Jiu muda kedua. Kebenaran pada akhirnya tak bisa disembunyikan selamanya. Mari kita hadapi kenyataan. Insya Allah juga tahu, kebohongan tak bisa ditutupi selamanya. Lalu mengapa dia masih berbohong? Tuan Guo, Tuan muda kedua. Saya dan ayah akan pulang dahulu untuk mempersiapkan diri. Tunggu. Nona Lin, kamu muda hina. Berdasarkan apa kamu berhak bicara? Dia bukanlah budak hina seperti sebutanmu. Dia adalah kanon istri sah yang akan segera kunikahi, Ho Nangfeng. Itu tergantung kita. Apakah anak dalam kandunganku mau menyetujuinya? Aku tidak tahu benih liar apa yang ada di perutmu. Tapi yang pasti itu bukan anakku, Ho Nangfeng. Nona Lin, Kamu bilang hari itu kamu dan tuan muda kedua Huo berteduh dari hujan di penginapan. bisa tahu penginapannya di mana? Penginapan由来的5중 Timur Kota. 你干什么？你不可以，不可以。 Atau Seoul.
Masuknya saat senyap. Mangannya mau manam, atau cuma mampir sebentar. Menginap semalam, lalu berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Saat berangkat pagi itu, apakah masih hujan? Masih hujan. Tuan kedua Hu mengantarku pulang ke kediaman Lin dengan kereta kuda. Nang, apakah Nona masih ada yang ingin diubah dari jawaban-jawaban tadi? 你知道吗？ada apa yang tidak ditawarkan nama? Menurut catatan dalam buku ini, 2 bulan lalu, di ibu kota, curah hujan di bawah normal. Kalau begitu, Nona Lin, dari mana datangnya hujan yang membuat Nona perlu berlindung di penginapan? Kalau begitu, pasti aku salah hingga. Oh, tapi 3 bulan lalu, memang hujan turun selama 2 hari berturut-turut. Keadaannya mirip dengan yang diceritakan Nona Lin. Berarti itu terjadi 3 bulan yang lalu? Tapi kandunganmu baru 2 bulan. Lalu, 3 bulan lalu, kau berselingkuh dengan siapa? Jika tebakanku benar, 3 bulan lalu, kau berhubungan gelap dengan seorang pria berstatus rendah. Apa karena ayahmu tidak setuju? Kau pun menjerat keluarga Huo untuk menyelamatkan nama baikmu. Benar. Bukan. Dia bukan orang hina. Hanya statusnya yang rendah. Dan dia tampan. Pandai berbicara. Dia. Ada Tuan Li. Sungguh aku turut malu memiliki anak perempuan seperti ini. Ada Tuan Li. Sungguh aku turut malu memiliki anak perempuan seperti ini. Dasar pembawai! Masih belum cukup malunya? Pergi sana dari sini! Aduh. Tuan Lin, barang-barang Tuan. Sudah, pergi saja. Tak usah dibawa. Tak usah. Akan kuantarkan ke kediamanmu lain kali. Hu Nanfeng, istrimu hebat. Ya, penulis novel web viral, lawan kelas dari kayak gini mah gampang. Hiba. Tapi Wo dan Jay ini apa sih? Dia sudah beberapa kali mengingatkan. Wan Tengshi, rupanya aku sebelumnya meremehkanmu. Kedepannya, kamu tinggal bersama Nanfeng. Bantulah dia lebih banyak lagi. Tuan, puja yang berlebihan. Mulai hari ini, seluruh keluarga Huo akan memasang hiasan dan lampu-lampu. Bersiap mengadakan pernikahan Nanfeng dan Tangshin. Yay! Uangnya ditransfer padaku. Ahahaha. Wah, sudah ditransfer. Harus ya. Nanfeng, Tangshin, jangan bersenang-senang terlalu dini. Selama aku, Huo Yunyan masih di keluarga Huo, kalian takkan pernah bisa mendapatkan harta keluarga Huo. Siapa? Gini aku, Nyonya. Enak rasanya terisolasi dan tak punya bantuan. Chenshinin. Beraninya kau kembali. Nyonya. Ku senang tahu aku hampir saja menyuruh orang menyiksa dan mencincang tubuhmu. Sudahlah, Nyonya. Suamimu mengerti. Nyonya tidak bodoh. Kalau Nyonya benar-benar tega, waktu itu aku sudah dihabisi. Katakan. Untuk apa sebenarnya kau datang? Aku kali ini benar-benar salah lihat orang. Ayah dan anak perempuan keluarga Lin itu memang sampah. Aku bilang, ayah anak keluarga Lin yang bodoh itu. Mana mungkin bisa memikirkan rencana mengeruk keuntungan dari keluarga Huo? Ternyata kau yang menghasut di belakang layar. Wan Nanfeng akan segera menikahi dayang rendahan itu. Ayahmu akan menyerahkan seluruh usaha keluarga Huo ke tangannya. Saat itu, nasibmu akan seperti anjing yang dibantai setelah berburu kelinci. Nyonya. Harji. Nyonya. Tidakkah kau merasa Tangshin yang sekarang berbeda dengan yang dulu? Memang. Bahkan dia tampaknya jadi jauh lebih pintar. Huo Nanfeng susah dibunuh gara-gara si Tangshin ini. Kalau Huo Nanfeng susah dibunuh, maka kita bunuh saja si pelayan rendahan ini. Bukankah itu gampang? Masalah Yan Meiyan dan Lin Xiangyao sebelumnya Masih bisa kumaafkan. Tapi kalau kali ini kau berani khianat lagi, ku jamin hidupmu bakal lebih sengsara daripada mati. Nyonya. Aku pasti setia padamu, sepenuh hati, takkan pernah berkhianat.
kita mau ke Taman Hutan Nasional Taweishan. Turun kena queue, lepas kena queue. Bezo kau sudah jadi istri yang sah. Apa sih yang tidak berani kau lakukan? Tuan muda, Tuan memanggilmu ke ruang kerja untuk bicara. Jangan nakal. Bagaimana kalau Tuan memang ada urusan serius mencarimu? Oh, aku segera pergi. Tunggu aku kembali. Nyonya. Kalian teman kalian? Aku sudah berniat membiarkan kalian, tapi kalian malah terus-terusan kalimat dia. kamu kena mencuri. Kau bilang Jesse mati apa? Kurasa justru kau yang akan mati. Hang, fusi hisayu. Aku mau dengar Little Luck. Katakan tawa. Sekali cinci, kau sebenarnya siapa? Aku ini pelayan Tangshin. Baik Bayev mah. Sudah mau mengaku. Kalau begitu, kau takkan punya kesempatan bicara lagi. Tidakkah kau takut Hunanfeng akan mencarimu? Adik lelaki bodohku itu. Kalau bukan karena kau sebagai otak di belakangnya. Apa gunanya dia? Bagaimana kalau kau meremehkan adikmu sendiri? Wah. Ya, 당신 tunggulah busuk. Wal Nanfeng takkan bisa menikah jika tak ada pengantin yang datang. Oh, satu itu. Seluruh kekayaan keluarga Huo akan menjadi milik istriku. Huo Yunyan. Wayungyen. Pria ini sudah mengkhianatimu sekali. Kamu tidak takut dia akan melakukannya lagi? Hai, kamu ini bicara apa? Aduh. Jangan. Salah kakak. Maaf kakak. Jangan pukul aku. Kalian berdua memang jodoh yang dibuat di surga cocok sekali. Malas berdebat dengannya. Bunuh saja cepat. Ada. Aku kembali. Dengan sembunyi. Tangshin dalam bahaya. Huo Nanfeng, Angfeng. Siu, di mana Tangxinku? Tangxin? Ida yang terluka. Kamu lupa aku sabuk hitam dan Teng-Teng. Haya. Aduh, jangan, ampun. Ada. Rupanya kau ahli belah diri. Ada. Ampun Dewi, ampunilah nyawa hamba. Ampun Dewi, ampun. Ampun, Tuan. Hamba tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Hamba salah. Hamba tidak berani lagi. Tidak berani. Kau tahu tidak betapa khawatirnya aku? Aku paling suka lihat ekspresi khawatirmu karena aku... Kirim bange. Ayo pergi. Sudah subuh, ayo pulang dan menikah. Mereka bagaimana wanita? Setelah kita menikah nanti. Aku akan kembali dan menghabisi mereka. Kakak, aku sudah menunggu seharian. Kenapa baru datang? Ini ke istriku, Tangxin, yang ku kenal. Sekarang aku sudah punya surat izin resmi. Masih perlu pura-pura malu-malu.
Adik kedua. Adik, apakah kau datang untuk membebaskan kami? Adik. Ayah mengalami musibah. Apa yang terjadi? Kenapa denganmu? Siapa katakan? Ayah telah meninggalkan kita. Bagaimana mungkin? Ayah dibunuh orang. Ayah? Ayah, siapa yang tega melakukan ini padamu? Anakmu pasti akan membalaskan dendam ini untukmu, Ayah. Nanfeng, Ayah, aku sudah jelas-jelas berjanji padamu setelah berkeluarga akan menyerahkan seluruh harta keluarga Huo kepadamu. Mengapa masih begitu terburu-buru? Kakak, kau berani menuduhku. Masa aku menuduh diriku sendiri? Bukan mustahil. Kakakmu dan aku dikurung di kamar gelap itu sejak kemarin. Bagaimana mungkin keluar? Benar, suamiku. Mereka terkunci di kamar gelap sepanjang kemarin, mana ada waktu untuk berbuat jahat. Kalau begitu, siapa pelakunya? Gangan-gangan keluarga Lin. Tang Xin. Kemarin malam kau kemana? Kemarin malam adalah malam pertama pernikahanku dengan suamiku. Mau pergi kemana lagi? Jika ingatanku tidak salah, tusuk konde emas ini milikmu, bukan? Ini memang tusuk konde emas yang diberikan suamiku kepadaku. Tapi kenapa bisa ada di sini? Bisa hari ini kau tinggalkan saat membunuh ayah tadi malam. Apa? Tidak mungkin. Cik, Tang Xin, mustahil melakukan perbuatan keji seperti ini. Lalu, bagaimana kau menjelaskan tusuk konde ini? Tang Xin sendirian bukanlah lawan ayah. Pasti kau yang membantunya. Bersama-sama menyakiti ayah. Benar, Nona. Pasti Huo Nanfeng. Karena dia ingin menguasai seluruh aset keluarga Huo sendirian, maka dia tega membunuh ayah. Tak mau membagikan sekuil pun hartanya kepada kakak perempuan kandungmu ini. Ini motifnya membunuh ayah, benar begitu? Tentu saja. Kalau tidak, ayah tidak punya musuh di ibu kota. Setelah bersegan untuk harta keluarga, siapa lagi yang mau membunuhnya? Kalau begitu, kematian kakak tertua juga karena alasan ini. Bisa hari kematian Yunjeng juga perbuatanmu, Huo Nanfeng. Kalau ditarik logikanya begini, memang benar aku si pembunuhnya. Lihatlah, Nyonya. Buktinya sudah jelas. Dia sendiri sudah mengaku. Datanglah. Ada. Giring pembunuh ini ke kantor pemerintah. Baik. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Kalian berdua nantikan hukuman mati saja. Cepat bawa pergi. Berhenti. Siapa yang berani mengusik anakku dan menantuku? Ayah, maafkan aku, ayah. Maaf. Bukan aku. Aku bukan yang melukai ayah. Semuanya perbuatan Huo Nanfeng. Kalau mau cari saja dia. Ayah, semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dini Huo Nanfeng, mereka berdua yang melakukannya. Tidak ada sangkut pautnya denganku. Kalian berbohong. Wa melihat sendiri. Wajah orang yang membunuhku bukan mereka. Tidak mungkin. Hari itu aku jelas-jelas memakai penutup wajah. Mana mungkin kami berdua? Nanfeng, Kamu tidak takut hantu? Siapa bilang ayah itu hantu? Nasa! Astaga! Ayah! Ternyata kamu tidak mati. Aku tidak mati. Membuat kecewa, ya. Kalau begitu, siapa yang kami bunuh tadi malam? Mereka sudah mengantisipasi kedatangan kita. Kenapa? Engkaulah dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Kakak dan kakak kita masih dikurung di kamar gelap. Punya niat jahat sekalipun. Mana ada kesempatan?
Jika ayah sampai tua sia-sia karena kau terbuai kesenangan sesat, Wolfgang menyesal. Baik, kita berkemas dan berangkat sekarang. Sekali. mesti有混了活动的，都跟着混了动的，是我嘴里也做的不？ Aku tak percaya. Yan tega membunuh ayahnya sendiri. Tangci. Meski prediksimu biasanya akurat, tapi urusan ini... Mustahil. ayah ingin tahu penyebab sebenarnya kakak sulung meninggal. Yunjeng. Bukankah Yunjeng meninggal karena sakit? Asal ayah bersedia bekerja sama dengan kami memainkan sandiwara ini. Beban sama naik. Kematian kakak sulung pasti terungkap. Kau. Ayah. Sekarang ayah percaya. Orang jahat takkan tersadar karena kebaikan kita. Mereka justru akan semakin menjadi-jadi. Mereka sudah bertindak. Kita harus membalas. Suka. Aku melahirkan anak durhaka seperti ini. Bangsat. Ayah, ini salahku. Aku tahu salah. Maafkan anakmu sekali ini. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon. Terlambat. Pengawal. Ya? Bawa pasangan dujana ini ke kantor pemerintah. Siap. Baiklah. Oh, jangan mendekat! Jangan! Feng Shanga. Hui Nanfeng. Ya. Bawa dia? Ya, ayo bawa dia pergi. Jangan. Silakan. Nona Ma. Aku mohon selamatkan aku. Maafkan putrimu. Huan Nanfeng, aku tidak akan berakhir denganmu. Mulai. Melapor kepada ibu pemimpin. Toko Perak menerapkan diskon sekitar 7% untuk anggota baru atas perintah ibu pemimpin minggu ini. Pelanggan meningkat tajam. Terlalu sibuk kami sungguh kewalahan. Kalau begitu, buka lebih banyak cabang untuk membagi arus pelanggan. Baik, ibu pemimpin akan segera kurencanakan. Beri kucingnya. Silakan lihat. Ayah. Ibu pemimpin yang kupilih. Bagus. Kan tentu saja. Ya, bukankah karena aku punya mata yang jeli melihat mutiara? Hai dulu kalau ayah benar-benar tidak setuju. Mana mungkin ada kemakmuran seperti ini di keluarga Huo sekarang? Baik. Yasamu yang terbesar. Cukup. Tentu saja. Sanggup bagus. Tapi biar aku beritahu hal buruknya dulu. Kelak jika kau berani memperlakukan dua rezeki kecilku ini dengan buruk, asalkan ketahuan olehku, Astai kubunuh kau, anak brengsek. Baik. Semuanya menurut Bapak. Tangsin. Mau gimana kau? Tangsin sakit. Aku harus buru-buru cari tabib untuknya. Hahaha, lihatlah kau yang bodoh ini. Aku akan jadi kakek. Aku akan jadi ayah? Betul. Hahaha. Yeay! Keluarga Ho kita makin makmur lagi. Nak, kau dengar ayah bicara. Dia baru berusia sebulan lebih, masih janin. Aku tak peduli apapun janinnya. Anakku pasti bisa mendengar suara ayahnya. Ini moodku yang terdampar di dunia ini. Entah sampai kapan aku bisa bertahan di dunia ini. Sungguh takut kebahagiaan seperti ini suatu hari nanti lenyap.
Saat ini pasti dia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Oh iya. Pasti kekurangan kekerabatan lagi. Kenapa hatiku tiba-tiba sakit sekali? Sudah disium, kok masih belum bisa dengar? Jangan-jangan aku kehilangan kemampuanku mendengar isi hati orang? Temanku. Teman-temanku. Aduh. Iya, ayah. Ini kan anakku yang melahirkan. Perlu segitu khawatirnya. Iya, kamu kan juga anakku. Ini cucu pertamaku. Mana mungkin aku tidak khawatir? Ha! Lahir. Ha. Namfeng, Sepat, biarkan ayah gendong sukunya. Biarkan ayah gendong sebentar. Aku belum puas menggendong. Kamu masih banyak waktu. Ayo, berikan pada ayah. Aduh. Hehehe. Ini di mana? EKU, budak korporat sama model. Kok malah nyelam ke zaman kuno jadi cucu orang? Jampu, gimana ini? Itu. Siapa yang bohong? Ada bicara. Keluarga ini kelihatannya cukup mapan. Hidupku seharusnya bakal berkecukupan ya. Suara itu sepertinya berasal dari bayi. Iya, ini aku, Pak. Yang Bapak dengar itu isi hatiku. Lihatlah anak ini. Namfeng, Sepat, biar aku juga lihat anaknya. Namfeng? Jangan-jangan ini Huo Namfeng. Aku, Huo Qixing, benar-benar melakukan perjalanan waktu dan masuk ke dalam novel web populer yang aku tulis lanjutannya. Masuk ke dalam novel karya penulis Tang Xin dan menjadi putra Namda. Ini bakal seru nih, ditonton saja. Aku ternyata bisa mendengar suara hati anakku. Anakku ternyata juga seorang yang melakukan perjalanan waktu. Oh! Pergilah. Baik. Istriku, kamu kenapa? Entah mengapa, akhir-akhir ini aku selalu merasa sangat lelah. Iku akan menyuruh orang mencari tabib? Aku punya firasat buruk. Istriku, kamu bicara apa? Suamiku. EKU, ada satu hal yang ingin aku akui padamu. Aku sebenarnya bukan orang dari zaman ini. EKU berasal dari masa 1000 tahun kemudian, orang modern. EKU menulis sebuah novel. Kalian semua adalah tokoh-tokoh dalam novelku. Itulah sebabnya aku selalu punya kemampuan meramal. Aku tahu, semua ini aku tahu. Tapi, aku merasa sangat tidak enak belakangan ini. Mungkin karena aku mengubah akhir ceritanya. Jadi aku terkena imbalannya. Jika suatu hari nanti aku menghilang, jangan bersedih. Hiduplah dengan baik di sini. Aku akan merindukanmu. Ashing, kamu di mana? Hosheng? Cheng Xing? Hah? Cheng-Xing, Masih lembur. Oh, iya. naskahnya sudah selesai. Kusuruh penulis baru mengirimkannya ke emailmu. Coba kamu lihat. Pantasan alur ceritaku jadi berantakan. Ternyata ada penulis baru yang melanjutkannya untukku. Siapa? Siapa dia? Dia di mana? Aku ingin menemuinya. Kamu tidak bisa menemuinya. Setelah Huo Qixing ini selesai menulis, orangnya menghilang entah kemana. Huo Qixing? Iya. Kenapa? Bagaimana bisa transmigrasi ini menjadi anakku? Sungguh saja ini.
Sungguh, aku tak seharusnya membiarkan kalian menulis cerita transmigrasi setiap hari. Sudah terungkap. Kenapa kalian semua jadi terobsesi seperti ini? Baiklah, pulang lebih awal saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa aku merasa ini semua mimpi? Tapi rasanya sangat nyata. Kekasihku. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimanapun, aku hanya berani bilang pihak Huo Nanfeng pasti ingin membuat keributan. Lu Nanfeng, kita pasti akan bertemu lagi. Tang Xing.